Nah, Anies ini terlihat ganteng ketika dia bicara, ketika dia mengeluarkan kata-kata manis sambil menjilat mulutnya sendiri kayak begini nih. Nah, itu kan sering kan ngomong kayak gitu. Nah, di saat itulah emak-emak rahimnya pada anget. Dan disitulah kegantengannya terpancar. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Informasi edisi akhir pekan ini datangnya dari Anies dan AHY yang merupakan pasangan yang benar-benar serasi. Ini katanya Zulfan Lindan ya, sama-sama ganteng katanya. Ya, jadi Zulfan Lindan ini pada waktu diwawancara di podcastnya Refli Harun, ini mengatakan pasangan atau calon wakil presidennya yang cocok untuk Anies Baswedan ini adalah AHY. Karena katanya Zulfan Lindan ini dua-duanya sama-sama ganteng dan mudah untuk dijual katanya. Jual tampang yang iya. Ya karena apa? Kalau menurut saya cuman jual tampang doang mereka berdua ini. Karena apa? Belum punya prestasi di bidang politik. Kalau misalkan Anies memang dia mantan gubernur, tapi selama 5 tahun ya seperti itu, kita tahu semua bagaimana kerjaannya. Kalau AHY nyalonin gubernur aja gagal, ya kan? Dan sampai detik ini juga belum punya prestasi apa-apa di bidang politik kecuali menjadi ketua umum Partai Demokrat dengan cara karbitan. Iya sih, kalau kita lihat memang Anies dan AHY ini ganteng-ganteng banget. Apalagi AHY ini kan masih muda. Kemudian juga mantan TNI, badannya atletis, kulitnya putih bersih gitu kan, kayak banyak perawatan gitu kan. Memang ganteng. Nah, Anies ini terlihat ganteng ketika dia bicara, ketika dia mengeluarkan kata-kata manis sambil menjilat mulutnya sendiri kayak begini nih. Nah, itu kan sering kan ngomong kayak gitu. Nah, di saat itulah emak-emak rahimnya pada anget. Dan disitulah kegantengannya terpancar. Lah kok jadi ngomongin Anies? Tapi begini, kalau menurut saya, kedua orang ini memang pasangan yang serasi. Kenapa? Karena dua-duanya ini pendukungnya sama-sama suka bikin hoax. Iya kan? Coba saja kita lihat. Kita urut dulu dari Anies Baswedan. Yang pertama, di waktu-waktu dekat ini, banyak foto beredar ini mengatakan bahwa deklarasi dukungan Anies di Yogyakarta oleh Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Padahal faktanya di sana ini adalah kegiatan P3 memang beberapa tahun yang lalu, tapi bukan dalam rangka deklarasi presiden siapapun. Ini memang kampanye. Nah, memang di Jogja pada waktu itu ada deklarasi organisasi sayap dari P3 yang mendeklarasikan Anies Baswedan. Tapi tidak seperti itu kenyataannya. Tidak sebanyak itu orang yang seperti foto yang disebarkan di media sosial, kemudian di framing seolah-olah ini adalah dukungan untuk Anies Baswedan sebagai presiden. Nah, itu hoax yang pertama. Kemudian yang kedua, beberapa waktu lalu di acara G20, G20. Menurut hoax yang beredar, baik oleh pendukungnya ini di media sosial YouTube, di Twitter maupun di Instagram, ini banyak sekali beredar bahwa Anies ini diundang oleh para pemimpin-pemimpin dunia untuk berbicara di forum G20. Padahal faktanya dia ini di sana berbicara di forum Bloomberg, side event dari G20. Bloomberg yang mengadakan acara ini dan Anies datang di sana sebagai pembicara. Nah, faktanya lagi yang lebih menggelikan adalah ternyata siapapun bisa datang ke sana menjadi pembicara dengan mengisi formulir pendaftaran. Tapi oleh pendukung Anies ini dibungkus, di framing seolah-olah Anies ini menjadi pembicara di G20. Ngarep banget ya. Lalu berikutnya, hoax yang berikutnya, dikatakan apalagi di media YouTube ya,
banyak sekali berita atau framing ini yang mengatakan bahwa Anies ini ditunjuk menggantikan Presiden Jokowi menjadi pemimpin G20 karena Presiden Jokowi bahasa Inggrisnya kurang bagus. Lagi-lagi ya, pendukungnya Anies ini ngimpinya, halunya ketinggian. Nggak kira-kira gitu loh. Dan mereka nggak merasa malu gitu loh membuat hoax seperti ini. Padahal faktanya nggak ada. Presiden Jokowi tetap memimpin para pemimpin dunia, kemudian mengajak mereka makan malam, menikmati hiburan tradisional dan juga modern yang ada di Garuda Wisnu Kencana, menanam pohon mangrove yang ada di G20. Nah, ini memang kerjaannya pendukungnya Anies. Nah, nggak jauh beda dengan pendukungnya AHY. Baru-baru ini, seorang politisi Partai Demokrat bernama Panca Cipta Laksana membuat hoax tentang Presiden Jokowi. Maksudnya sih mau nyerang Presiden Jokowi yang pada saat datang berkunjung ke Cianjur untuk meninjau atau menengok langsung penanganan bencana alam yang ada di Cianjur setelah terjadi gempa bumi di sana. Ini di framing seolah-olah presiden ini datang ke sana, kemudian foto-foto sendiri dan diunggah di media sosial dengan caption, di tengah bencana masih sempat foto-foto sendiri, seperti itu captionnya. Padahal faktanya ini foto bukan pada saat Presiden Jokowi datang ke Cianjur. Ini adalah foto pada saat Presiden Jokowi meninjau bencana tsunami yang ada di Pandeglang, Banten pada tahun 2018 lalu. Nah, ini jadi seolah-olah di framing bahwa Presiden Jokowi datang ke tempat bencana, kemudian foto-foto dipublish seolah-olah ya cuman itu kerjaannya. Padahal faktanya ya enggak. Presiden Jokowi datang ke sana, memberikan bantuan, bahkan menyarankan agar rumah-rumah yang sudah roboh ini dibangun kembali dengan rumah deteksi gempa, rumah anti gempa. Ini kan luar biasa sekali. Tapi politisi Demokrat ini tidak memandang itu. Meskipun akhirnya cuitan ini dihapus. Kemudian dia juga menyangkal, saya kan nggak menyebutkan ini di Cianjur. Ini cuman kejadian bencana dan presiden datang ke sana dan foto-foto. Ya memang benar. Tapi kejadiannya ini sekarang ini adalah pada saat terjadi gempa bumi di Cianjur. Presiden Jokowi datang ke sana, kemudian memberikan santunan, memberikan bantuan, dan yang lebih penting lagi, yang lebih besar nilainya dari semua itu adalah Presiden Jokowi memberikan semangat. Dia mewakili negara ini hadir untuk rakyatnya, untuk masyarakatnya yang tertimpa musibah bencana. Ini yang nilainya jauh lebih besar. Kalau misalkan dulu pada zaman presiden sebelumnya, presiden mantan, di 10 tahun yang lalu, ketika terjadi gempa atau bencana, iya dia datang. Tapi merepotkan. Harus bikin tenda yang ada AC-nya, kemudian harganya katanya miliaran, harus ini itu, makanan disiapkan dan lain sebagainya, justru merepotkan BPBD, justru merepotkan panitia atau yang ada di sana. Makanya mereka mungkin tidak terlalu fokus kepada penanganan bencana, menyiapkan segala macam untuk presiden. Tapi beda di era Presiden Jokowi, dia datang memberi bantuan, memberi semangat, memberi hiburan kepada anak-anak, meskipun hanya diberikan sepeda, meskipun hanya diberikan alat tulis, tapi kedatangan orang nomor 1 di Indonesia dengan tulus memberikan semangat, menunjukkan bahwa negara hadir untuk rakyatnya. Dan dengan seperti ini masih tega politisi Demokrat memframing ini seolah-olah ini hanya pencitraan, mengatakan bahwa dia foto-foto sendiri dengan foto palsu pula, hoax. Jadi itulah, sama kalau menurut saya Anies, AHY, pendukungnya sama-sama tukang bikin hoax. Dan kalau misalkan kedua-duanya ini disandingkan oleh koalisi perubahan, kemudian dimajukan menjadi bakal calon presiden dan wakil presiden, apa yang terjadi? Saya yakin nyungsep semuanya. Ya karena apa? Ya mungkin mereka nggak melakukan itu, tapi barisan pendukungnya, kita lihat luar biasa barbarnya, menciptakan, memproduksi hoax, menyebarkan dengan tanpa rasa bersalah. Itu yang terjadi.
Dan mereka ini sebetulnya tahu, tapi melakukan pembiaran. Ini yang kita tidak boleh biarkan. Kita semua, saya di Seaworld TV, kemudian juga teman-teman semuanya yang menyaksikan ini, kita punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama untuk memberantas ini semua. Kalau misalkan mereka melakukan hoax, menyebarkan berita bohong, menyebarkan berita palsu, kita punya kewajiban untuk meluruskan itu semua dengan cara kita masing-masing. Saya dan teman-teman dari Seaworld TV dengan cara kita yakni bikin konten seperti ini. Dan Anda semua juga bisa melakukannya di media sosial Anda, di Twitter, di Instagram, atau mungkin pemirsa juga punya channel YouTube sendiri. Bisa kita lakukan bersama-sama untuk memerangi hoax. Karena apa? Karena di tahun 2024 sebentar lagi pemilu. Apalagi kalau misalkan Anies jadi maju, kemungkinan besar hoax akan merajalela di mana-mana. Jangan sampai mereka menguasai media sosial. Jangan sampai hoax ini tersebar kemana-mana. Sehingga orang-orang yang katakanlah mereka ini awam, tidak begitu paham, terpengaruh otaknya, tercuci, dan akhirnya mereka membenarkan apa sesuatu yang sebetulnya nggak benar, tapi di framing dengan sedemikian rupa, seolah-olah ini menjadi benar. Akhirnya orang-orang yang kurang paham akan menganggap ini menjadi sebuah kebenaran, dan ini yang berbahaya. Jadi inilah tujuan saya membuat konten ini kali ini adalah untuk meluruskan sesuatu yang katakanlah hoax atau kurang benar. Kita sama-sama kita punya kewajiban yang sama. Dan untuk Anies dan AHY, kalau misalkan dikatakan memang kalian ini adalah pasangan yang cocok, serasi, memang sangat cocok dan sangat serasi. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam damai untuk Indonesia.